Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa. Bersama saya, Pak Putu Asprila Sutejo, pembelajaran Bahasa Indonesia di era pandemi akan semakin menyenangkan hati. Di video kali ini, kita akan membahas teks prosedur. Sebelum masuk ke materinya, marilah kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama adalah 3.4, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua adalah 4.4, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menemukan ciri umum dan jenis teks prosedur beserta penerapannya. Nah, sekarang waktunya kita untuk masuk ke materi pembelajaran. Apa itu teks prosedur? Ada berbagai jenis kegiatan yang kita lakukan di setiap hari, seperti belajar, kemudian kita juga berolahraga. Selain berolahraga, untuk menghilangkan rasa bosan, kita juga butuh berlibur. Nah, agar kegiatan itu berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, kita perlu petunjuk. Dan petunjuk itu kita sebut sebagai prosedur. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Yang kalian juga perlu tahu bahwa teks prosedur juga mempunyai tujuan ya. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, itulah mengapa mempelajari teks prosedur sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini, Bapak akan berikan satu contoh teks prosedur untuk kalian ya. Mari kita simak bersama-sama. Nah, sebagai contoh, Bapak telah membuat teks prosedur dengan judul Cara Memasak Mie Instan. Sekilas, di dalam teks prosedur ini, Bapak bagi menjadi 3, di mana pada bagian-bagian tersebut, tiap paragraf Bapak berikan warna yang berbeda. Tujuannya, agar kalian bisa lebih mudah memahami bagian-bagian teks prosedur. Di bagian atas teks, kita sebut sebagai judul. Judulnya adalah Cara Memasak Mie Instan. Setelah itu adalah paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini kita sebut sebagai kata pengantar atau tujuan. Di dalam paragraf pertama ini, penulis menuliskan tentang tujuan pembuatan teks prosedur. Setelah itu adalah paragraf kedua yang berwarna kuning. Nah, paragraf kedua ini kita sebut sebagai langkah-langkah. Di paragraf kedua ini, penulis menuliskan tentang cara atau langkah-langkah memasak mie instan. Nah, bagian terakhir adalah paragraf yang berwarna hijau. Di bagian ini kita sebut sebagai penutup. Nah, di bagian ini, penulis biasanya mengucapkan kata selamat mencoba, selamat menikmati, dan sebagainya.
setelah kita membahas contoh teks prosedur tadi, sekarang waktunya kita untuk membahas ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Karena teks prosedur merupakan teks petunjuk, maka dari itu kalimat-kalimat yang ada di teks prosedur berbentuk perintah. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Contohnya adalah ambil, siram, tuang, rebus, tiriskan, dan lain-lain. Kata kerja aktif ini berfungsi untuk mengarahkan pembaca atau pendengar untuk melaksanakan petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata konjungsi temporal untuk mengurutkan kegiatan. Karena teks prosedur berisi urutan-urutan atau langkah-langkah, maka konjungsi yang digunakan adalah konjungsi temporal untuk mengurutkan langkah-langkah, seperti awalnya, kemudian, selanjutnya, terakhir, dan lain-lain. Nah, baru saja kita telah membahas ciri-ciri teks prosedur. Sekarang saatnya kita untuk membahas jenis-jenis teks prosedur. Yuk kita bahas bersama-sama. Dari macamnya, teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah cara membuat sesuatu. Contohnya adalah cara memasak wortel. Kemudian yang kedua adalah cara menggunakan alat. Contohnya adalah langkah-langkah menggunakan teko listrik. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya adalah cara melakukan kuda-kuda pada silat yang benar. Selain itu, teks prosedur juga bisa dilihat dari jenisnya. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur ini tidak memerlukan langkah-langkah yang banyak. Contohnya adalah cara menyalakan laptop. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Nah, dikatakan teks prosedur kompleks karena langkah-langkahnya memang begitu kompleks ya, atau banyak. Contohnya adalah cara membuat SIM. Kemudian yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang langkahnya tidak menuntut untuk selalu urut, tetapi hasilnya akan tetap sama. Contohnya adalah cara memasak mie instan. Kalian bisa merebus mie-nya dulu atau memasukkan bumbunya terlebih dahulu. Nah, kita sudah mengetahui ya, apa itu teks prosedur, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja jenis-jenisnya. Sekarang adalah tugas untuk kalian. Tulis di kolom komentar ya. 1. Buatlah teks prosedur sederhana. Dan 2. Tuliskan konjungsi temporalnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini ya. Semoga dengan adanya media pembelajaran ini, pembelajaran bahasa Indonesia kalian di era pandemi akan semakin menyenangkan hati. Bersama Pak Putu, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi seru. Jalan-jalan lihat beruang, ada juga kuda berlari. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.